Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 3 April 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini akan kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1 sampai 10. Dikisahkan bagaimana pengemis yang lumpuh berharap akan mendapatkan uang dari Petrus dan Yohanes yang hendak masuk ke bait Allah. Namun apa yang didapatkan bukan uang, bukan emas atau perak, tetapi kesembuhan dari kelumpuhannya. Orang-orang yang melihat takjub atas kuasa kebangkitan Yesus yang dikerjakan lewat dua rasul, Yohanes dan Petrus. Sedangkan pada bacaan Injil, kisah perjalanan dua murid ke Emmaus menjadi titik fokusnya, di mana ketika Yesus memecah roti, membagi-bagi, mereka baru ngerti, mengenal Yesus. Sepanjang perjalanan, meskipun Yesus berbicara soal Mesias, mereka tidak mengenali Yesus. Saudari-saudaraku terkasih, permenungan kita pagi ini saya beri judul Gagal Fokus. Fokus dari pengemis yang lumpuh adalah mendapatkan uang atau makanan untuk hidupnya. Jadi yang dipikirkan adalah untuk hidupnya, yakni uang atau makanan. Ketika ia bertemu dengan Yohanes dan Petrus yang akan masuk ke bait Allah, dalam pikirannya adalah meminta atau akan mendapatkan uang atau makanan. Itulah fokus dia. Tetapi rupa-rupanya Petrus dan Yohanes memberikan lebih dari itu, yakni kesembuhan dari kelumpuhan berkat Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Seharusnya orang yang bersukacita ini kemudian fokusnya berpindah kepada Yesus yang telah menyembuhkan, seperti dikatakan oleh para rasul, demi Yesus Kristus orang Nazaret berjalanlah. Maka fokus uang dan makanan harus bergeser kepada fokus akan iman pada Yesus Kristus. Demikian pula pada bacaan Injil,
Fokus dua orang yang ke Emmaus adalah putus asa, sedih, berduka, karena harapan mereka akan Yesus yang menjadi pemimpin bangsa mereka ternyata sia-sia. Yesus kalah, didera, dan dihukum mati di kayu salib. Maka ketika fokus mereka hanyalah kegagalan, hanyalah kesedihan, maka mereka tidak bisa mengenal ketika Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Mereka gagal fokus. Fokusnya hanya kegagalan, duka cita, dan kesedihan. Karena harapan akan Yesus yang dinantikan sebagai pemimpin ternyata sia-sia. Dan baru ketika sampai ke tempatnya di Emmaus dan makan bersama, kemudian Yesus memecah-mecah roti, memberkati dan memberikannya kepada mereka. Barulah mereka terbuka. Mereka ngeh bahwa itu adalah Yesus. Kegagalan fokus ini membuat mereka tidak mengenal Yesus. Namun Yesus mengajak untuk mengarahkan pada fokus yang benar, yakni Yesus yang telah bangkit. Maka mereka kembali ke Yerusalem untuk mewartakan kabar sukacita ini, bahwa Yesus telah bangkit, dan para murid diharapkan untuk berganti fokus, bukan lagi kepada kesedihan, tetapi berfokus pada sukacita karena Yesus telah bangkit. Yesus telah hidup menjadi sumber kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita telah memilih Kristus sebagai pegangan hidup kita, sebagai Tuhan kita, sebagai penyelamat kita. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita selalu berfokus kepada Kristus dengan segala sabda dan kehendaknya? Ataukah kita seringkali gagal fokus, sehingga fokus kita terpecah antara Yesus dengan kepentingan duniawi, ego-ego, kedagingan kita? Dikuatkan oleh sabda Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita jangan sampai gagal fokus karena mengikuti kehendak kita sendiri. Kita mencoba untuk selalu berfokus pada Yesus yang kita imani sebagai Mesias yang bangkit, sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sudahkah aku selalu berfokus kepada Dia? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami agar tidak gagal fokus, melainkan terarah hanya kepada Yesus Sang Mesias yang telah bangkit
dari antara orang mati. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah sehingga gagal fokus. Kadang kami jatuh, bangkitkanlah. Kadang kami mandek, doronglah agar iman kami tetap berkembang. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu, agar akhirnya banyak orang tetap merasakan kasih setiamu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar menjaga protokol kesehatan, sehingga akhirnya kita tetap sehat. Terima kasih untuk segala usaha dalam ikut mensukseskan gereja, dalam pelayanan, dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, serta dengan dana. Ini semua membantu gereja di dalam karya perutusan. Semoga akhirnya kami tetap berfokus hanya pada kehendak-Mu. Hari ini telah berpulang ke rumah Tuhan Bapak Yohanes Juri dari lingkungan Ceranggang. Kita berdoa bagi arwahnya agar beliau diterima di sisi Tuhan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.